Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 23110101040013 dari Prodi PGMI kelas D1 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriya MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian modul ajar. Di sini modul ajar yaitu sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau disebut dengan ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian yaitu perbedaan RPP dan modul ajar. Di sini ada 3. Yang pertama, segi komponen. Dari segi komponen, modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP sehingga disebut dengan RPP plus. Kemudian yang kedua, segi tujuan. Modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga mendukung capaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP itu bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau disebut dengan KD. Kemudian yang ketiga yaitu acuan yang digunakan. Di sini modul ajar itu mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP itu dikembangkan dari silabus. Kemudian yaitu merancang modul ajar. Gimana sih caranya kita itu untuk merancang modul ajar? Nah, di sini itu dalam rancangan modul ajar berikut adalah kriteria yang harus dimiliki. Jadi yang pertama itu harus esensial. Maksudnya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian yang kedua yaitu menarik, bermakna, dan menantang, yang dimana itu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun dan memicu keingintahuan sesuai tahapan usianya, agar peserta didik dapat menuju capaian pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, yang dimana itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang keempat yaitu berkesinambungan, yang dimana keterkaitan alur kegiatan itu sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian yang kelima, penyajian. Penyajian ini yang dimaksud penulisan modul ajar menggunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan disajikan secara menarik. Kemudian yang terakhir yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan ini memuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Kemudian ada strategi pengembangan modul ajar. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian
mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, kemudian pemilihan media pembelajaran, kemudian integrasi karakter dan kompetensi, kemudian melibatkan peserta didik, dan evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir yaitu penggunaan berbagai jenis modul ajar. Nah, kemudian di sini itu ada komponen-komponen dalam menyusun modul ajar, dibagi menjadi 22. Yang pertama yaitu identitas modul, kemudian jumlah peserta didik, modal pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana prasarana, materi ajar, media, alat dan bahan, ketersediaan materi, kegiatan pembelajaran utama, asesmen, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, refleksi guru, refleksi peserta didik, kriteria ketercapaian pembelajaran, daftar pustaka, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan peserta didik, bahan bacaan guru, materi pengayaan, dan yang terakhir yaitu materi remedial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.